Sekarang saya giliran bertanya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, mujizatnya yang lebih hebat daripada mujizat Yesus di dalam kehidupan Muhammad? Oke, saya jawab. Ya, buktinya dia yang menciptakan Tuhan Anda. Termasuk ibu Tuhan Anda, dia yang Oke. menciptakan semua. Di mana dikatakan Aku tidak bahwa menciptakan Allah jin dan Subhanahu wa manusia. Dengarin Ta'ala dulu, saya jawab. menciptakan Tuhan yang orang Kristen? Coba di Aku, surat berapa, ayat berapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Tuhan yang orang Kristen? Ada Oke, nggak? baik. Gampang. Bentar, saya jawab. Aku tidak. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Yesus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Isa itu di tahun 700. Coba satu kata nama Yesus di dalam Quran, silakan. Nggak Ada jawab. nama Tidak Yesus dalam ada, Al-Quran tuh tidak nggak ada. Ya udah. Nggak ada. Terus kalau tidak ada nama Yesus di dalam Quran, bagaimana kalian mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Yesus? Yesus manusia atau bukan? Orang Yesus tidak ada. Yesus Apakah manusia? Quran Bentar. itu tidak sempurna sehingga kalian harus menyempurnakan Quran di abad 20 ini? Yesus Nanti kalau manusia. Bentar. Bang Andi kalau Yesus- dipertanyakan hal-hal gitu, nanti dia akan bingung lagi di mana kata Rasul dalam Bible. Enggak, Jangan Yesus jangan terjemahan ya. Biar nggak apa-apa. Biarkan dijawab dulu. Silakan. Yang namanya sebentar ya. Yang namanya surga Sebutkan dan neraka satu tuh. nama di dalam Quran, nanti dulu lah, manusia yang tak berdosa, yang berkuasa mengampuni dosa. Di mana coba di Ketujuh. Bible di mana Yesus mengampuni dosa, di mana di Bible? Enggak, saya katakan nanti saya jawab. Tapi kalian jawab dulu. Enggak ada kan? Iya, di mana? Kalau iya di dalam Al-Quran enggak ada, manusia enggak ada ya. Yang mengampuni Oke. dosa, yang mengampuni dosa itu Allah. Alkitab Jangan ada. dulu, jangan dulu. Di mana? Belajar Ayo. ya. Di mana? Di mana? Oke. Sebutkan. Jadi di dalam Islam tidak bahwa Yesus itu mengikuti jenjang pendidikan Yahudi. Sebab Yesus memiliki satu gelar. Bentar dulu. Asumsi. Ya apa-apa. Yesus itu disebut Dipercayai oleh Erben ini adalah Alexandria. Nah, Alexandria itu adalah adik ya. Inilah yang membuat grogi ya Pak Erben kalau mendengar. Gitu. Ya, kenapa demikian? Kalau kau ditelusuri ya di dalam sejarah historikal ya memang begitu adanya. Gitu. Nah, ini yang jadi problem begitu. Karena memang di dalam data kisah para rasul itu disitulah mereka pertama kalinya disebut Kristen, yaitu adalah Kristen di Antioquia. Nah, Kristen Antioquia itu berwarna doktrin subordinat, ya, trite. Dengan penjelasan warna-warna teologi yang sampean paparkan tadi, Ya. saya cuma nanya, warna teologi di zaman Yesus itu apa yang pasti, Pak? Karena begini, Pak. Kenapa saya tanya begini? Karena saya lihat konsep ketuhanan di Kristen itu kayaknya masih belum difinalkan di era-era setelah Yesus. Masih Di dalam bayi ini ikut terperdaya oleh fisik bayi. Satu. Jadi sayangnya ya, saya ulangi sekali lagi, roh yang maha kuasa terbatas pada diri bayi. Dua adalah roh yang maha kuasa ini, kemahakuasaannya itu selalu mengikuti perkembangan fisik Yesus. Artinya adalah waktu dia masih bayi, roh yang maha kuasa tidak bisa apa-apa. Karena fisik Yesus tidak bisa apa-apa, tergantung sama kedua orang tuanya. Setelah dia menjadi dewasa, baru bisa beraktivitas seperti bermujizat, baru kelihatan roh yang maha kuasa pada dirinya. Artinya roh yang maha kuasa di dalam diri Yesus pernah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena terbatas oleh kemanusiaan. Sekali lagi saya ulang, roh yang maha kuasa Tuhan Anda Erben dan Hendrik pernah tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diri bayi manusia. Thank you. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi benar-benar Yesus itu memang manusia sempurna, manusia yang bertumbuh sebagaimana manusia
pada umumnya. Hanya Yesus bertumbuh sebagai manusia, tidak berdosa, dia sempurna secara kemanusiaan. Ya, itu kenyataannya. Jadi, mengapa sesuai dengan pertanyaan kalian, bahwa Roh Allah yang Maha Kuasa yang mendiami Yesus itu, kalian katakan tidak bisa berbuat apa-apa? Karena Roh Allah juga berkarya, tidak memberangus hakikat kemanusiaan Yesus, dan karena benar-benarlah Yesus itu harus bertumbuh sebagaimana manusia pada umumnya. Itu sudah jelas, sudah terjawab. Oke. Artinya adalah Roh yang Maha Kuasa ini terbatas Jadi oleh kalian itu kok perkembangan jadi fisik menjelaskan Yesus. iman Kristen, kan kita sudah jelaskan. Iya, artinya Anda kalau salah diluruskan lagi. Anda mengatakan tadi Yesus itu bertumbuh besar dikasihi Allah. Saya ulang ya, Yesus bertumbuh besar dikasihi oleh Allah. Sedangkan ada Allah di dalam diri Yesus. Allah siapa lagi mengasihi Yesus sedangkan sudah ada Roh Allah di dalam dirinya. Dengarkan baik-baik. Allah Kan sudah siapa kita lagi? jelaskan tadi. Allah siapa Bentar, lagi bentar. yang mengasihi Yesus? Jadi gini, sedangkan hakikat sudah ada Roh ilahi Allah di Yesus dalam diri itu- Yesus, gitu loh. Ini yang Kita kan seharusnya sudah dari jelaskan awal dari sebenarnya tadi. harus Hakikat diluruskan. ilahi Yesus Ini yang seharusnya diluruskan tidak tentang keberapaan memberangus Tuhan itu. hakikat kemanusiaan Yesus itu. Justru hakikat keilahian itu berdiam di dalam hakikat kemanusiaan Yesus itu dan berkarya di dalam hakikat kemanusiaan Yesus itu berdasarkan perkembangan manusia Yesus, bagaimana dia dari kecil sampai besar. Kan sudah dijelaskan, bro, begitu. Ya berarti kalau begitu Bahwa Ben, ya, hakikat ilahi mengikuti Yesus karyanya itu Allah itu tidak ya, memberangus mengikuti hakikat tumbuh besarnya kemanusiaan. Yesus, Tapi artinya hakikat Allah ilahi di sana Yesus bisa itu tumbuh berdiam seperti manusia di begitu dalam Ben. hakikat kemanusiaan Dengar nggak Yesus suara saya ini ya? dan memakai abang-abang hakikat yang kemanusiaan muslim, Yesus itu Erben kalau ngomong untuk nggak bisa menyatakan diputus. karyanya Udah paham nggak ya berdasarkan maksudin waktunya. tentang Itu sudah jelas ketertinggalan kok. ataupun kehakikatan Betul, Ben. Tuhan itu, bahwa kalau Tuhan datang ke dunia bukan berarti yang di atas kosong. Udah bukan paham itu. nggak? Hendrik, Bahwa Tuhan yang ada di Bukan itu surga yang- itu bukan berarti kosong pada saat bukan itu mendatang. bukan itu yang dibahas Hendrik, gitu ya. Kamu setuju nggak? Kalau Roh yang Maha Kuasa di dalam diri Yesus itu tergantung perkembangan fisik Yesus, setuju nggak? Bukan tergantung dikatakan, Iya, setuju. tetapi Kan roh ditanyakan itu setuju, berkarya Setuju, Hendrik udah berdasarkan setuju. tidak Hendrik udah setuju. Tergantung. Memberangus apa lagi Makanya, memberangus? Bro Hendrik, udah Ini. sendiri aja dulu aku ah. Nanti kalian berdua, Ya sama Hendrik aku nggak usah, sendiri aja Hendrik sendiri. udah ngomong setuju gak Nggak, tadi? beda. Oh beda lagi lo sama Hendrik ada lagi. Jadi gini Bang Andi, tadi Erben bilang masalah. waktu masih bayi belum keilahian Yesus itu belum, Tuhannya itu Yesus Siapa bilang keilahian kalian belum. sesuatu bayi-bayi? Waktu bayi Keilahian belum kan? yang ada Mengikuti pada nih Yesus dengerin itu Ben tidak sebentar. memberangus, tidak menghilangkan, tidak mematikan hakikat kemanusiaannya. Justru hakikat tadi keilahian kami- itu berkarya berdasarkan waktu Allah melalui hakikat kemanusiaan Yesus. Nah, berarti mengikuti perkembangan. Allah sendiri, ya namanya juga roh Allah berkarya berdasarkan. Karena aku bilang dari tadi kan roh Allah itu tidak memberangus. Karena Yesus Ya saya benar-benar nggak. harus menjadi Kami manusia. tadi dari Bang Andi nggak ngomong memberangus loh. Berarti kan Bukan belum. itu yang bilang Belum tadi itu apakah memberangus, Ben? Bahasa belum itu. Bahasa Kalau belum kalian itu kan- apa memberangus? Ya, iya, sama Oh lah. tidak, oke. Jadi dari Kan kecil udah itu. dijelaskan. Kalimat Oh saya jadi sebelum belum Bang sudah Andi, lanjut jelas. Bang Andi. Tergantung kalian memahaminya bagaimana, itu hak kalian. Jadi Ya, roh ya. Allah, Berarti rah Allah ini hakikat ada. keilahian tidak memberangus hakikat keinsanian Yesus. Hakikat Iya, keilahian tidak. juga Jadi tapi kan berkarya belum keilahiannya berdasarkan waktu masih sesuai kecil, dengan masih belum. perkembangan hakikat Iya, hakikat jadi belum ya. Yesus Itulah. itu. Jangan Jadi dipakai hakikat kata belum, keilahian Bang. dan hakikat kemanusiaan Iya, itu biarin berkarya harus bersama-sama. Biarin aja dulu, biarin. Itu kan udah dijelaskan. Iya. Sekarang yang harus kalian pikirkan, Hendrik lagi, Hendrik. adakah manusia yang punya hakikat kemanusiaan sempurna seperti Yesus yang benar-benar berkarya mengerjakan kehendak Allah secara tuntas dan sempurna? Nah, itu menjadi perenungan lagi. Iya. Baik, gantian ya. Jangan dibantah lagi nih argumentasi saya nih. Ya setelah direnungkan bagaimana Mas Andi menanggapi? Setelah saya merenungkan, ternyata adalah roh pencipta alam semesta, roh yang maha kuasa yang masuk ke dalam bayi
Roh yang Maha Kuasa ini terkungkung, terbatas, terbumi hanguskan oleh fisik Yesus yang tidak bisa apa-apa. Itu intinya. Dibantah aja kalau mau bantah. Kalau mau bantah, tunjukkan apa yang dikuasai Yesus Tapi waktu dia ya, bayi. orang Kristen, saya sebagai seorang Kristen menjelaskan iman saya mengatakan bahwa hakikat keilahian Yesus berkarya tidak memberangus hakikat kemanusiaan. Ya iya, Tetapi benar lah. hakikat keilahian itu berkarya memakai hakikat kemanusiaan Yesus yang memang benar-benar Yesus itu bertumbuh menjadi manusia yang sempurna. Apa Erben? Manusia yang menjadi teladan, karya? manusia yang mulia dan agung, yang Iya. tidak berdosa dan tidak tunduk kepada maut. Apa karya Sang Pencipta yang Maha Kuasa ini waktu berada di dalam bayi? Apa karyanya? Oke, saya sudah katakan bahwa Roh Kudus berkarya berdasarkan memakai hakikat keinsanian Yesus, tidak diberangus. Artinya Maka adalah Karyanya itu apa karyanya? Waktunya Nggak ada. jelas ya. Berdasarkan waktu. prakarya Ya aja waktunya ini. kapan? Setelah Yesus menjadi dewasa, baru dinyatakanlah seluruh karya itu. Iya paham secara udah. nyata. Artinya tadi gua adalah bilang belum, berarti kan. Sama kalian. iya. Artinya adalah Erben ya, Tuhan Anda yang Maha Kuasa yang ada di dalam diri Yesus itu belum bisa berkarya waktu Yesus kecil karena terkungkung, Oke. terbatas oleh Sekarang fisiknya saya Yesus bertanya yang nggak sama bisa Islam. apa-apa. Gitu loh. Oke. Nanti setelah Bertumbuh dewasa, bertumbuh besar. seperti nanti setelah tanaman. dewasa baru bisa Coba. bergerak dia gitu loh. Oke, sekarang saya giliran bertanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, mujizatnya yang lebih hebat daripada mujizat Yesus di dalam kehidupan Muhammad? Oke, saya jawab. Ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, buktinya Dia yang menciptakan Tuhan Anda. Termasuk ibu Tuhan Anda, Oke. Dia yang menciptakan semua. Di mana dikatakan Aku tidak bahwa menciptakan Allah jin dan Subhanahu manusia. wa Dengar taala dulu, saya jawab. menciptakan Tuhan yang orang Kristen. Coba di aku- surat berapa ayat berapa bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan yang orang Kristen? Ada Oke, nggak? baik. Gampang. Bentar saya jawab. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Itu kata Allah. Manusia, Yesus adalah manusia, Bunda Maria adalah manusia, Pak Yusuf adalah manusia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tunjukkan ibu dan Tuhan Anda. ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Yesus. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa itu di tahun 700. Tunjukkan di mana Nah, Allah Isa itu di abad manusia, pertama Hewan. menciptakan Isa ada itu orang yang manusia, bernama udah Yesus. dijelaskan tadi. Tunjukkan Oke, ayatnya. saya jawab ya. Erben tadi sudah Oke, mengakui tunjukkan. sebentar ya. Erben tadi sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Bunda Maria adalah manusia. Coba tunjukkan sama Ini- saya ada satu saya kata jawab nama ini. Yesus di dalam Quran. Ini Coba satu ya. kata nama Yesus di dalam Quran, silakan. Nggak Oke, ada saya nama jawab. Yesus Tidak dalam ada, Al-Quran tuh tidak nggak ada. ada. Ya udah. Nggak ada. Terus kalau tidak ada nama Yesus di dalam Quran, bagaimana kalian mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Yesus? Yesus manusia atau bukan? Orang Yesus tidak ada. Yesus Apakah manusia? Quran Bentar. itu tidak sempurna sehingga kalian harus menyempurnakan Quran di abad 20 ini? Yesus Nanti kalau manusia. dipertanya, Bentar. Bang, Ya, sebentar. Bang Andi kalau Yesus- dipertanyakan hal-hal gitu, nanti dia akan bingung lagi di mana kata Rasul dalam Bible. Enggak, Jangan Yesus jangan ma- terjemahan ya. Biar Nggak apa-apa. biarkan dijawab dulu. Lanjut, Bang Andi. Iya, iya. Oke, Erben, sudah. Yesus manusia atau bukan? Yesus satu-satunya manusia yang sempurna. Enggak, manusia yang tak atau bukan? berdosa, Jawab yang tidak bisa mengampuni dosa, yang ajaran etika dan Tuhan yang sempurna, serta kalau ditanya bantu tuh menyediakan surga dijawab. bagi para Erben pengikutnya. juga bahasa apa tidak Erben? Sekarang Begini, siapa Erben, dengar dulu, manusia cakap. di dalam Weh, Islam yang Erben. tidak berdosa, Jangan yang mampu kubu-kubu saja, mengampuni Erben. dosa, dan Aku tahu menjadi you surga terguncang, menyediakan panik. surga bagi umat Islam. Aku Silakan. tahu you apa panik Jo, terguncang, Jo, Siapa- diam dulu, Jo, Apa? diam dulu, Jo. Siapa manusia di dalam ajaran Islam yang tidak berdosa, yang mampu mengampuni dosa, dan sudah di sorga menyediakan Biarin tempat dia. bagi orang Muslim? Kasih dia kesempatan. Sebutkan Oke, satu bagi nama. kesempatan saya untuk berkata-kata.
Weh, silakan. Erben, Silakan. yang namanya sebentar ya. Yang namanya surga dan Sebutkan neraka satu tuh. nama di dalam Weh, Quran, nanti dulu lah, manusia yang tak berdosa, Erben, yang berkuasa mengampuni dosa, dan sudah di surga, menyediakan surga bagi para bagi pengikutnya, kesempatan saya seperti Yesus. berbicara, Silakan. Erben. Jangan Silakan membeber dijawab. aja. Satu saja namanya. Monggo. Ganti saya yang berkata-kata. Oke, Weh, silakan. Erben, dengar sini baik-baik, Sebutkan Erben. satu nama manusia Weh. di dalam sejarah Weh. Islam di Quran Weh. yang tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, dan sudah di surga menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Sebutkan satu namanya. Silakan. Kenapa guncang-kencang? Weh, Saya jangan mute, panik saya terguncang lah, mute, Erben. Jangan panik terguncang, Erben. Aku tahu di sini. Ya, semuanya saya mute. Ya, ayo kita kondisikan, jangan saling tumpuk-tumpukan suaranya. Erwin tadi sudah bertanya. Silakan Mas Andi ataupun Mas Joy yang menjawab. Saya dulu sebentar ya, saya dulu ya. Silakan. Begini ya. Buka Mas Joy. Saya dulu sebentar, satu menit ya. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini sudah setuju bahwa Yesus itu manusia. Ya. Bunda Maria itu manusia. Pak Yusuf itu manusia. Jadi jelas di dalam Al-Qur'an di surat As-Sariyat ayat 56, "Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah nih. Artinya, kalau saudara Kristen pakai akal sehat, Yesus itu manusia, artinya adalah kalau mau pakai data Al-Qur'an, artinya manusia yang Anda tuhankan ini, yang ulta kemarin 25 Desember itu adalah ciptaan Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an. Memang ini sakit. Oke. Tapi sakitnya tuh di sini. Sebutkan Gitu loh. dulu di dalam Quran satu nama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Yesus. Datanya ada enggak? Enggak Tidak ada. Baru oke. Tidak Oke, ada. terima kasih. Udah ya. Yang berikut Tidak ada nama Yesus. satu Nah, nama manusia sebentar. di dalam Quran. Tadi sudah dijawab, Tidak tidak berdosa, ada di dalam yang berkuasa Al-Qur'an itu mengampuni dosa, menyebut nama sudah naik Yesus, ke Erben. surga, menyediakan Sudah tempat dijawab. bagi para pengikutnya. Tidak Siapa ada namanya? Sebutkan. nama Yesus di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Tadi sudah Oke, disebutkan oleh terima Mas kasih. Andi. Anda jujur. Anda dapat nilai Iyalah ya, 100. itu makanya dengarkan. Bagus. Sudah dijelaskan, tidak Oke. ada di dalam Al-Qur'an Sekarang nama saya Yesus. tanya. Sebentar, Oke, ini sekarang saya tanya. kami menjelaskan Siapa tidak manusia yang ada sempurna di dalam Quran yang alah. namanya tidak yang ada kuasanya bisa mengampuni manusia dosa. yang Silakan. bernama Yesus di dalam Sudah Al-Qur'an. di surga itu menyediakan satu. tempat bagi para Tetapi di pengikutnya. Al-Qur'an Monggo. menjelaskan bahwa tidaklah jin dan manusia diciptakan untuk menyembah aku. Artinya Oke. semua manusia yang itu, pernah hidup di dengarin. dunia ini Quran diciptakan itu baru oleh ditulis Allah, di abad termasuk ke-7. Yesus gitu loh. Itu penjelasannya. Oke, Quran Sekarang itu baru ini, silakan, ditulis di Mas abad ke-7. Joy, Mas Joy. Sebentar, ini belum Alkitab dijawab. sudah ditulis Sebentar, Mas Erben. 1014 Sebentar. abad sebelum Sebentar, Masehi. Artinya ditahan 2000 dulu, tahun ditahan sebelum dulu, Quran ditahan dulu. sudah ada Satu. klaim penciptakan yang dilakukan oleh Yahweh Elohim. Erben, you tidak perlu panik terguncang lah, Erben. Tak perlu panik terguncang. Sudah, satu pertanyaan Erben, sudah tidak dijawab perlu ya. terguncang lah, Kalau Erben. ditanya. Bentar. Satu pertanyaan sudah dijawab. Sekarang pertanyaan Mas Erben akan dijawab oleh Mas Joy. Silakan Mas Joy. Gitu loh, satu-satu. Tak, dia Jangan tanya loncat apa dulu. tadi bang? Saya tak jelas lah bang. Oke, Di dalam pertanyaan saya. Al-Qur'an ada enggak nama Isa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah dijawab. Bukan itu pertanyaan oleh Mas saya Andi. sama. Sudah dijawab. Pertanyaan saya. Udah. Pertanyaan saya Dan bukan itu sudah itu. diakui dan Pertanyaan saya diberi saya- nilai 100. Sudah. Ntar dulu. Pertanyaan saya ada dua, belum kalian jawab. Saya ulangi. Yang pertama, Dua satu sudah dijawab siapa gitu loh. nama satu manusia Bang. di dalam ajaran Islam yang tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, dan sudah di sorga Tidak menyediakan tempat ada, bagi tidak para ada. pengikutnya. Tidak ada manusia Oke, yang bisa tidak ada. mengampuni dosa di Terima dalam kasih, Al-Qur'an. jujur. Nah, udah. Pertanyaan Clear, sudah. kedua, WRBN. Ya kan sudah. Dengar bang, Satu tadi. Allah Maha Kuasa Nambah lagi. itu sudah ada di abad 7 itu. Sedangkan di Kalau dalam dibalikin Al-Quran di manakah ada apakah Yesus mengampuni dosa, Ben? Sudah ada. Ben, apa Yesus mengampuni dosa? 2000 tahun sebelum Erben nggak Quran. mendengarkan. Erben nggak mendengarkan ini. Oke, Nggak silakan. mau- Erben, apa Yesus mengampuni dosa gitu? Kenapa klaim baru datang Di mana coba di ketujuh? Bible di mana Yesus mengampuni dosa di mana di Bible?
Enggak, saya katakan nanti saya jawab. Tapi kalian jawab dulu. Enggak ada kan? Iya, di mana? Kalau iya di dalam Al-Qur'an enggak ada, manusia enggak ada ya yang mengampuni Oke. dosa. Yang mengampuni dosa itu Dalam Allah. Alkitab Jangan ada. dulu, jangan dulu. Kalian Di mau mana? belajar Ayo. ya? Di mana? Di mana? Oke. Sebutkan. Jadi di dalam Islam tidak ada manusia yang dapat Iya, mengampuni sudah ada, dosa. nggak ada, hanya Tapi Allah. batu hitam lah yang dapat mengampuni dosa. Tidak, Terima salah. kasih. Iya. Tidak, siapa bilang? Mengampuni Sekarang dosa, tunjukkan. tapi batu hitam Datanya di dapat mana? membunuh Datanya dosa. di mana? Ayo. Tadinya putih, Ayo, datanya. sekarang menjadi hitam. Terima kasih. Datanya di mana? Rupanya batu Dia hitam mau lebih kabur, hebat dia dari mau kabur, manusia. babak belur mau Mantap. kabur. Si Erben juga babak belur mau kabur. Erben nggak kondusif Erben ini. Ngomong terus. Erben. Di mana coba, Ben? Sekarang kita minta keterangan dari Bapak Pendeta Jody ini ya, Pendeta Nasrani Bu Haira. Oke. Ada yang Sudah, mau sudah disampaikan selesai, di sini, bisa dijawab Pak ya. Jody, silakan. Dari semua diskusi aku yang turun ada ya. di sini. Terima kasih kawan-kawan ya. Kemana? Baru Dengarkan pertanyaan dulu Pak saya, Jody. kalian langsung jantungan. Saya Enggak, nggak saya, pilih pertanyaan kami enggak saya. jantungan, Ben. Jangan bilang jantungan. Erben, Biar- biar- ingat biar- domba oke. kecil, ingat domba kecil. Kenapa Erben, klaim yang bahwa jantungan tuh Allah domba kecil menciptakan sampai langit mati dan depan dengan bumi saya, itu ingat baru ada di tidak? abad ke-7. Sedangkan 1400 tahun sebelum Nah, itu, sekarang Protestan ada di abad keberapa? Di abad ke-19, Ben. Sekarang kita Lu, Ben, tanyakan buat sama cuman yang gitu Pak itu Jody. doang dari tadi. Abang Hos, Membuat narasi, Abang Hos, membuat kesimpulan di sini. sebentar. Dia kata kejantungan-jantungan. Sebentar. Erben, you tidak ingat? Ya, domba kecil ingat tidak depan dengan saya? Sampai dia tak payah cakap jantungan-jantungan lah. Itu domba kecil macam mana nasibnya depan dengan saya? Lanjut. Oke, terima kasih Mas Joy. Sekarang kita arahkan ke Mas Jody. Silakan Mas Jody membuat argumentasi, kesimpulan ataupun mau berkomentar di sini. Silakan. Ini kan Kristen juga, Ben. ya. Udah, saya mute. Silakan Mas Jody. Enggak, saya ngomong dulu ya. Ya semoga Pak Erben enggak langsung cepat-cepat meninggalkan forum itu aja. Ya kan diskusinya tuh santai gitu loh di sini. Nah, seperti itu. Iya, aku bagaimana? santai kok dari tadi. Cuma kan, aku udah jawab, kalian memframing-framing. Begitu aku tanya agak ngegas, pingsan juga kalian. Enggak, Silakan, Mas Jody. siapa bilang? Jadi, Siapa bilang kalau pingsan kalian gua nggak tidak ngomong, mau Ben. ditanya dengan pertanyaan yang kritis, mbok dijawab pertanyaan, dipahami. Nah, gini aja Oke, coba udah. Mas Hendy bertanya ulang kepada saya. Nah, semoga saya bisa menjawabnya begitu. Nanti dibandingkan saja dengan Pak Erben, jawaban saya bagaimana. Nah, kira-kira Saya begitu. tidak mau satu room dengan orang yang bukan representasi Kristen. Aduh, Makanya kalau memang gimana sih lu, Ben? Udah. Erben kalau takut dengan Mas Jody bilang aja lah. Silakan Mas Andi untuk membuka. Enggak, saya enggak gitu loh. Saya enggak nakut-nakutin, enggak begitulah. Saya ya santai kok ini kok. Mas Andi, silakan Mas Andi membuat pertanyaan yang sama. kepada dua Diulang narasumber saja kan, coba kita. Nanti dibandingkan. apapun jawabannya itu diserahkan kepada audien. Nah, belum tentu juga saya bisa menjawab loh ya kan. Ya, belum tentu saya bisa menjawab dengan baik. Betul. Saya juga masih banyak ya simak-simak belajar gitu. Ya, betul. Mas Andi, Coba diulang aja. Mas Andi. Karena Mas Andi ada koneksi yang bermasalah. Kalau teman-teman muslim mau diskusi dengan Bro Jody yang bukan representasi Kristen, saya dengan hormat, saya mundur, saya tidak bisa. Saya tidak Oh, ya, sependapat Kenapa? dengan beliau. Erben, you takut? Nggak apa-apa, Komen nggak you apa-apa. berseberangan dengan pendeta Saya bukan Nasrani. berpindah. Pertanyaan Erben, saya tidak belum sama. kalian You jawab kok. takut. You takut Erben, sebab nanti kalau you komen tidak sama dengan sang pendeta ini komen you. Oke, sekarang Siapa apalagi you yang mau ditanya takut. sama teman-teman muslim? Saya siap. Saya nggak kabur. Ada pertanyaan yang lain lagi nggak? Pertanyaan yang Ya, tadi menurut boleh saya bertanya sudah tidak jawab. go. Itulah Sebentar pemahaman bang, abang Kristen. Hos. Tapi kalau Ya, kalian silakan, menolak apa silakan, berbuat? Silakan. Oke, Erben, aku mau sama you. Tapi kalau you menjawab, tolong sertakan ayat biar aku percaya. Biar you tidak dikatakan asumsi. Oke? Iya. Oke, Yesus ketika umur 23 tahun itu kemana? Ya, kemana? Oke. Sertakan ayat dalilnya. Sertakan ayat dalil, jangan asumsi. Kalau tak ada ayat dalil, bermana you asumsi. Sertakan ayat dalil, silakan dijawab. Tidak ada catatan apa yang dilakukan Yesus usia 13 sampai 30 tahun secara detail. Namun berdasarkan apa yang terjadi pada Yesus di 30 tahun, maka itu bisa terkonfirmasi
bahwa Yesus itu mengikuti jenjang pendidikan Yahudi. Aku Sebab tak ada Yesus ayat lah. memiliki Saya satu dalil gelar. Bentar dulu. asumsi. Ya Jangan apa-apa, asumsi, Yesus itu asumsi. Aku tak disebut ayat seorang dalil. rabi. Umur 23 Seorang tahun. rabi itu Hah? Jangan tentu asumsi. adalah Aku seorang tidak yang disuruh berasumsi di sini. mengikuti Saya sekolah pakai ayat jenjang dalil. Yahudi. Aku Oke, nak ayat yang dalil, berikut, jangan asumsi. Yesus dapat mengajar You kan di tidak Bait mengikuti Allah. ayat dalilnya bermakna asumsi. Artinya bahwa Asumsi. Yesus itu adalah seorang rabi. Karena Asumsi. yang bisa mengajar di Bait Allah Asumsi. itu haruslah seorang rabi. Dan itu bisa terkonfirmasi bahwa Yesus Itu asumsi, 13 tahun jawaban asumsi, sudah jawaban selesai sekolah asumsi. Taurat. Itu jawaban Oke, jawaban kalau asumsi, memang jawaban jawaban saya asumsi. ini asumsi bagimu, Jawaban asumsi, tidak tidak apa-apa. ada ayat. Karena Ada kebenaran asumsi. ini memang selalu asumsi bagi Weh, orang dengar dulu seperti kamu. Erben, dengar Terima sini aku kasih. mau cakap Erben. Udah. Erben, dengar dulu Erben, jangan kabur Sekarang kalau saya saya ngomong tanya balik Erben. sama kamu. Jangan kabur you Sama kalau saya kamu. ada di sini. You Di jangan mana coba nak Isa kabur kalau saya ada di Al-Masih sini. dari Weh, usia weh, 0 nanti dulu aku sampai mau tanya, belum 33 jawab, you tahun belum di dalam jawab tanya saya. Quran. Apa Hah? saja Mana yang ayatnya, mana ayatnya? dilakukannya? Kenapa? Bukankah Panik, dia terguncang. menerima kitab Panik dan mengajar dan terguncang. bermujizat? Panik terguncang. Jelaskan, You bukankah panik kan? Aku Quran tahu you itu panik terguncang. Di kitab sini yang banyak orang teliti dan Kristen detail? mendengar. You Monggo ketakutan, panik dijelaskan. terguncang. Nanti Di kalau mana sampai Isa dengar dari pertanyaan usia saya 0 tidak, sampai you tidak mampu 33 menjelaskan. tahun? Orang kecil di Apa sini yang akan dilakukan di dalam Quran? menjadi keluar Kitab dari yang ajarannya. detail dan Betul tak? teliti. Takut, you Silakan takut. dituliskan. Aku tahu lah, panik, you panik. Kapok Panik, juga kamu. panik, Kapok juga kamu, terguncang, kan? panik, Ben, Silakan, di mana panik, Lu Isa supaya tahu usia aja 0 sampai Ben, Al-Quran itu 33 bukan tahun biografi dari Ben. Islam. Aduh, Silakan. Erben. Weh, panik Oke, terguncang you, di mana Erben. Isa Al-Masih usia 0 Erben. sampai 33 tahun? Udah, ayo Silakan. diskusi yang You kalau baik. saya nongol kenapa Apa panik? yang dilakukan Nabi Isa 0 sampai 33 tahun? diskusi Silakan. yang baik. Ya, saya jawab nanti itu. Ya, tutup semua ya. Diskusi yang baik, diskusi yang baik. Oke, Bro Host. tumbang-tumbangan. Host, sebentar, host. Bagi Sini kesempatan saya jawab untuk dulu. bertanya. Saya jawab pertanyaannya Erben. Begini. Begini. Kalau betul, sebentar ya, bagi penjelasan untuk saya. Kalau betul Yesus Tuhan, sepatutnya katalah daripada umur 12 tahun sampai 13 tahun. Oh, ini Tuhan. Oh, Tuhan pagi-pagi sudah bangun lapar mau breakfast, sarapan. Oh, dia minta ayam goreng ke ikan goreng. Oh, ini Tuhan, Yesus ini Tuhan, dia pukul 10 tidur lah, mengantuk katanya, pagi-pagi sudah mengantuk, mau tidur. Lepas tu, ini pukul 1 tengah hari lah, Tuhan bangun lah, dia katanya mau berak. Hari-hari itu ada aja, ini Tuhan nongol di dunia, tidak ada kabar berita menghilang begitu saja. Oh, umur 14 tahun, oh Tuhan jalan-jalan ke Amerika, ke India. Nadanya agak direndahkan Oke, sendiri, sudah. ada peringatan di sini ya. Pertanyaan saya, Nadanya apa yang direndahkan dilakukan sedikit. oleh Isa usia 0 sampai 33 tahun Udah. di dalam kitab Isa bukan saya Tuhan. jawab yang teliti dan detail? Isa bukan Silakan Tuhan. dijelaskan. Isa Monggo. bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan. Enggak, Al-Quran saya bukan kata biografi, Isa memang bukan Tuhan, enggak apa-apa. biodatanya Isa Nabi bagi saya enggak siapa-siapa, Isa. Bagi tahu you. Isa itu enggak siapa-siapa bagi saya. Bukan Sekarang biodatanya jelaskan. Nabi Isa. Isa di Betul dalam tak? Quran itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekarang Al-Quran pertanyaan bukan saya, biodatanya apa Nabi yang Isa dilakukan? alaihissalam. Isa bukan Tuhan. Ya, saya turunkan dua orang ini karena maaf ya teman-teman, karena kalau nadanya tinggi, ini sudah ada peringatan tadi di sini, jadi maaf untuk Erben dan Mas Joe, saya turunkan karena nadanya tinggi. Di sini sudah ada notifikasi untuk jangan terlalu keras nadanya. Silakan Mas Andi. Ya. Maaf ya, saya turunkan karena harus kondusif di sini, jangan sampai nggak kondusif. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu Erben ini mengkombinasi membandingkan antara Tuhan dan manusia. Kita juga harus jawab. Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran itu, di sana hanya Nabi Isa itu menerima wahyu, dilahirkan oleh Bunda Maria, dari kecil udah bisa berbicara, dia berdoa, terus kemudian dia diselamatkan, tidak disalib dan tidak dibunuh. Kenapa begitu? Al-Quran itu bukan biodata para nabi. Nanti kalau mau Nabi Isa dijelaskan secara utuh, ya seperti Nabi Muhammad ada sirah nabawiyah begitu ya. Jadi Al-Quran itu bukan sejarah utuh, silsilah para nabi. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran itu adalah seorang rasul menerima wahyu, disampaikan kepada kaumnya yaitu Injil. Jadi gampang dijelaskan di sana. Karena apa? Ya tidak rumit, karena tidak ada unsur keilahian di dalam Nabi Isa.
Nabi Isa ya murni seorang rasul. Nggak berbeda dengan Erben gitu. Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Ditanya keilahian apa yang diciptakan, apa yang dikerjakan, apa karya keilahian di dalam diri bayi Yesus ini, dia menjelaskan manusianya. Kalau kita bertanya keilahian itu loh, fungsi roh Bapa loh di dalam dirinya. Jawaban Erben adalah karena bayi ini adalah bertumbuh besar, kan begitu. Artinya roh Bapa Sang Pencipta di dalam diri Yesus itu terkungkung, terbatas, berkembang bersamaan pertumbuhan fisik Yesus. Nanti setelah menjadi dewasa baru kelihatanlah dia bisa bermukjizat. Waktu kecil apa yang dikuasai? Sebagai manusia, Yesus menguasai air susu ibunya. Tidak ada yang ganggu. Karena nggak mungkin bapaknya mau menyentuh dia karena dia belum menikah. Dia masih bertunangan. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Baik, dilanjut di sini Mas Andi dengan Mas Jody karena ini Zoom kita mau reset. Tapi yang itu tetap kita live kan. Di Zoom kita akan reset dan juga kita akhiri ya. Yang ada tutup dulu yang ada satu. Baik, dulu, Iwan Villa semuanya yang berada di semua menara siar JCC yang turut menyaksikan kita live hari ini, diskusi yang sedikit ada crowded tadi, sehingga dengan terpaksa saya turunkan baik yang Muslim maupun yang Kristen saya turunkan agar kondusif karena di TikTok ini tidak boleh nada yang terlalu tinggi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dulu yang di Zoom ya, di Zoom juga yang di YouTube. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dulu Mas Adi, saya mau nge-push atau menutup yang di Zoom dan di TikTok, di Zoom dan di YouTube. Halo. Silakan Pak Jody. Halo ya. Iya, saya enggak ngomong apa-apa loh tadi itu. Nggak tahu. Saya Mungkin ngomong ya. apa-apa. Coba saya ngomong apa? RB. Saya nggak ngomong apa-apa. Ya. Ya sebenarnya apapun pendapat mereka ya, Erben siapa ya, kita ini aja. Nggak usah terlalu ini ya. Nggak usah terlalu apa ya namanya, memaksakan suatu kehendak. Kita pun tidak memaksakan suatu kehendak gitu. Apapun dia omongin ya monggo gitu. Cuman jangan, kalau kita nanya jangan nyinggung-nyinggung ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang kita imani. Jadi kalau toh memang ada yang agak menghujat terhadap Nabi Isa alaihissalam, ya kami pun harus ngomong ya, Nabi Isa itu Tuhan, bla 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 bla, ya kami harus meluruskan hal itu. Kalau Yesus Tuhan ya monggo. Gitu ya. Silakan Bang Andi dilanjut dengan pendeta Pak Jody. Oh ini ada Pak Torosoki bukan ini? Tora. Pak Tora ya. Pak Tora. Pak Tora siapa ini? Saya belum kenal Pak Tora. Salam kenal Pak Tora. Silakan Pak Tora untuk bicara speak up. Silakan Pak Jody. Sesuai dengan pertanyaan Bang Handi mungkin bisa dijawab Pak Jody apa itu? Oke, nanti saya akan jawab Pak Hendy ya. Ini live enggak nih? Enggak ya? Udah enggak live ya? Halo? Kalau di sini mau live enggak kan TikTok Pak namanya. Oh gitu ya? Orang dengar. Iya. Yang lain oh ya, saya lupa. Ya lupa mungkin kalau apakah Zoom kan di Zoom ya, kan di live memang di nggak beda ya, betul. live di YouTube mungkin kali gitu ya Pak Jody. Ya di Bang Jul, di Bang Handi masih live di YouTube ya. Tapi nggak apa-apa lanjut. Yang pertama kali gini tentang saya ingin menanggapi tentang apa yang dinarasikan oleh Pak Erben tadi ya, bahwa Ya, saya itu bukan Kristen dan sebagainya begitu. Nah itu harus ditambahi ya, saya bukan Kristen modern. Nah seharusnya begitu. Jadi harus ditambahi ya, karena di dalam historical gereja ya, itu warna doktrin subordinat itu adalah Kristen Antioch. Ya, Kristen pertama kali itu adalah Kristen Antioch. Nah, Kristen tua atau kakak tertua itu Kristen Antioch. Mereka memiliki schooler ya, sekolah tinggi Alkitab begitu istilahnya ya. Nah, schooler Antioquia ini memiliki warna doktrin. Nah, itu yang
yang mungkin kalau Pak Erben itu mendengar itu agak grogi itu ya di situ. Gitu, makanya entah kenapa ya mereka tuh memang kelihatan agak grogi kalau saya tuh datang ya, karena ya kakak tertua mau mencoba reclaim kembali haknya, kan begitu. Nah, warna doktrin yang dipercayai oleh Erben ini adalah Alexandria. Nah, Alexandria itu adalah adik ya, adik di dalam konteks sekolah tinggi Alkitab. Jadi kakak tertua ini memiliki adik, ya adiknya itu adalah Alexandria. Jadi di masa lampau itu ada rival yang cukup keras, kakak beradik. Jadi Antiokhia melawan Alexandria. Jadi di antara 5 patriark ini ya, hanya 2 sekolah Alkitab yang menonjol di dalam warna doktrin. Ada 5 patriark kan, Yerusalem, Antiok, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Nah, ketiga patriark yang lain itu tidak memiliki warna doktrin. Ya, mereka hanya ikut salah satu di antara sekolah tinggi Alkitab ini. Ya, ada yang ikut Antiok, ada yang ikut Alexandria. Nah, seperti itu. Nah, narasi seperti ini tuh sebetulnya inilah yang membuat grogi ya Pak Erben kalau mendengar. Gitu. Ya, kenapa demikian? Kalau ditelusuri ya di dalam sejarah historikal ya memang begitu adanya. Gitu. Nah, ini yang jadi problem begitu, karena memang di dalam data Kisah Para Rasul itu disitulah mereka pertama kalinya disebut Kristen, yaitu adalah Kristen di Antiokhia. Nah, Kristen Antiokhia itu berwarna doktrin subordinat, ya triteos subordinat. Nah, itu boleh ya panjenengan yang meneliti di bidang kristologi atau tentang historis gereja begitu, panjenengan boleh teliti di Wikipedia atau di dalam literasi manapun itu kurang lebih ya bunyinya demikian. Nah, rektornya kalau tidak salah itu kalau kita baca di Wikipedia itu bernama Lucianus. Nah, Lucianus inilah seorang tokoh yang mempelopori tentang pengumpulan dari perkamen manuskrip. Nah, itu dia adalah tokoh sentral ya, Lucianus itu. Nah, makanya klaim dari Pak Erben itu memang benar ya, bahwa saya bukan Kristen, tapi tolong ditambahi ya, saya bukan Kristen modern. Nah, betul. Nah, itu baru betul. Nah, jadi kalau saya koreksi, itu adalah warna doktrin saya adalah Kristen tertua. Ya, Kristen tertua yang memiliki warna doktrin, yang memiliki sekolah Alkitab itu adalah Kristen Antiokhia. Nah, entah bagaimana ya mereka tuh kalau mendengar hal semacam ini mereka agak grogi. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan dulu. Silakan dilanjutkan. Oh, pantesan Erben itu berarti dari bukan dari Antiokhia ya, betul ya Pak Jody ya? Bukan, betul sekali. Dia warna doktrinnya Alexandria. Perbedaannya dari mana Pak Jody? Warna doktrinnya yang triteosi perbedaannya gampang. Kalau Alexandria itu oneness. Kalau Antiokhia itu triteos. Oh, siap. Jadi perbedaannya mungkin bisa ya, mungkin bisa Pak Jody, karena orang belum tahu. Kalau kita kan sering ngobrol ya dulu ya di Zoom ya. Sering kita tanya jawab sama siapa Bang Bonar dan sebagainya. Yeah. Mungkin bisa diterangkan sedikit kepada teman-teman di bawah supaya tidak salah kaprah gitu, tidak salah paham. Monggo Pak Jody. Iya, jadi begini, ya pemenang doktrin ini memberikan suatu label atau framing ya, membingkai. Jadi gini, kalau framing bagi saya itu artinya bingkai. Ya, kalau mungkin beberapa teman-teman itu framing itu konotasinya selalu negatif. Kalau saya enggak. Framing itu maknanya tuh membingkai. Nah, pemenang doktrin ini sudah membingkai dengan cukup rapi.
ya supaya doktrin mereka itu bisa kelihatan benar. Ya, mereka cukup berhasil. Yang pertama di framing atau di bingkai itu adalah Johannes Praxeas. Nah, Johannes Praxeas ini dilabeli bidat, menyimpang, tetapi dilabeli Johannes begitu saja. Gitu. Nah, itu sebenarnya framing atau bingkai yang tidak fair. Ya, karena Johannes itu artinya adalah Allah yang esa, punya satu hayat hidup mandiri, punya free will satu, dan dia adalah satu-satunya entitas prima causa pribadi ilahi, ya cuman satu. Nah, kalau itu label yang secara jujur, ya secara jujur itu didefinisikan lebih umum kepada banyak para viewer begitu. Nah, Erben itu warna doktrinnya kena. Gitu. Karena apa? Warna doktrin Alexandria itu ya Johannes juga. Tetapi betul ya, bukan Johannes Praxeas. Itu betul ya. Bukan Johannes Praxeas itu betul, tetapi tetap Johannes juga. Mengapa? Karena kita mencoba menjebol bingkai itu. Kenapa? Karena kasihan ini. Ya, kasihan warna doktrin Praxeas ini. Jadi kan begini, Praxeas itu kan Johannes yang skema teologinya lebih sederhana. Ya, skema teologinya lebih sederhana, lalu kemudian dianatema, dibidatkan. Lalu kemudian muncul varian Johannes, ya, ingat ya, varian Johannes. Nah, varian Johannes ini ya mengencingi Praxeas, meludahi Praxeas, dan memukuli Praxeas sampai modar dan sekarat, kan begitu. Nah, ini yang tidak fair. Ya. Iya kan, tidak fair. Karena apa? Sama Johannes. Ya, kalau dia percaya silahkan ya, boleh ya, Pak Erben disuruh masuk kembali. Nah, kita tanya eksegesis hakikat Allah versi dia bagaimana, ya pasti. Ya, atau Johannes tubuh, jiwa dan roh. Gitu. Nah, mereka itu menurut saya itu lahir dari eksegesis Erasmus ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Menurut saya loh ya, saya bisa keliru karena mereka di dalam menarasikan ikut pengkoplingan warna doktrin mereka tuh enggak jelas. Mereka pokoknya ini adalah doktrin kekristenan yang asli gitu saja begitu. Nah, padahal seharusnya kan doktrin ini dikemukakan oleh Bapak Gereja siapa, warna doktrinnya bagaimana, lalu kemudian di tahun berapakah Bapak Gereja menyatakan demikian. Mungkin data literasinya nggak lengkap, tetapi setidaknya ada sesuatu yang simetris dengan narasinya itu. Nah, dugaan saya, kenapa tuh saya bisa menduga Bapak Gerejanya adalah Pater Erasmus ya, di tahun 1500-an berapa, waktu kompilasi teks Receptus itu. Nah, karena apa? Di dalam Johannin Koma 1 Yohanes 5 ayat 7 itu memang mewakili tentang penjelasan tentang warna doktrinnya Pak Erben. Ya, ada tiga yang memberi kesaksian begitu. Tetapi ketiganya adalah satu. Nah, jadi Bapa itu adalah sepertiga dari sepenuhnya Allah, Firman itu adalah sepertiga dari sepenuhnya Allah, Roh Kudus itu adalah sepertiga dari sepenuhnya Allah. Jadi kalau ketiganya itu digabung, nah itu menjadi satu. Nah, itu eksegesis dari Erasmus memang demikian. Cuman ada beberapa literasi yang menyatakan bahwa Erasmus ini juga menyontoh Bapak Gereja siapa, saya lupa. Nah, makanya ini penting ya, istilahnya tuh kita memiliki jangkar terhadap Bapak Gereja yang mana, lalu tahun berapa dikemukakan warna doktrin itu. Nah, sehingga tuh jelas bagi para viewer, bagi mereka para scholar yang meneliti tentang warna-warna doktrin kekristenan. Jadi kan kalau kita cuman main klaim begini kan jadi repot gitu. Oh, Pak Jody ini bidat yang bukan orang Kristen begitu. Nah, ini kan jadi repot begini kalau main klaim-klaim begini, karena klaim ini kan harus disertai dengan beberapa bukti literasi yang cukup kuat.
Memang literasinya tuh nggak harus terus sama plek 100%. Yang penting itu ada arahnya begitu loh. Ada simetris Betul. arahnya. Nah, itu. Ya, Nah, gini Iwan Villa, mungkin kita ngasih tahu ya Iwan Villa semua, ini Pak Jody ini sama kita nggak pernah apa ya kalau diskusi itu seperti ini karena apa yang dikatakan Pak Jody itulah kata Pak Jody. Kita pun agak bingung. Coba didengar, mohon maaf ya Pak Jody ya. Agak bingung karena kalau di sini kan hanya pembicaraan makanya harus dicatat-catat kayak Erasmus itu 1500 tahun. Berarti warna doktrin yang Erben saat ini diduga ya Pak Pak Jody ya, kita nggak langsung Ya. nuduh ya. Ini timbul dari doktrin warna doktrin ini 1500 tahun di bawah Erasmus. Jadi apapun lah dengan Pak Jody di abad-abad awal. Abad awal tuh ya abad ke-100, abad ke ini. Betul ya Pak Jody ya? ya. Jadi dalam artian kalau kita untuk pembelajaran hal yang begini kita akan lurus karena tidak akan menyinggung satu sama dengan satu yang lain gitu. Islam dengan Pak Jody ini kenapa enggak ini? Karena tidak bertentangan. Dalam artian ya Pak Jody saya lakum dinukum walaidun dalam Islam Pak Jody. Tapi kalau dengan ini ya Isa berbeda katanya. Waktu pas yang enak Nabi Isanya dibawa-bawa. Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatullah. Itu kan sering dibawa-bawa. Kalau yang enak-enak mereka untuk itu lah. Tapi kalau nggak enak gitu. Oke lah Pak. Jadi kita lanjut. Nanti ini ada Bang Handi, ada Pak Jul. Saya udah maghrib nih Pak Jody. Saya undur diri dulu. Nanti kita ketemu lagi ya setelah maghrib. Oh, ini berhenti nih. Saya enggak lanjut. Nanti lanjut. dilanjut dengan yang lain ya. Yang Baik. yang belum maghrib kan dari timur ke barat nih maghribnya berbeda waktunya. Oh iya. Saya ini betul. udah sini udah menunjukkan pukul 17.56. Iya. Oke, baik, kami saya juga lanjutkan lagi. sebentar lagi juga masuk wilayah maghrib di sini. Buat teman-teman yang masih belum memasuki wilayah maghrib atau sudah memasuki wilayah maghrib atau yang sudah bisa ikut nimbrung di sini. Tetap kok saya live-kan dengan Mas Jody. Silakan yang mau bertanya-tanya baik Muslim maupun Kristen. Oke, Saya baik. tinggal Ini dulu ya, saya Mas Jody. lanjutkan ya. Boleh, Saya lanjutkan silakan. tentang yang tadi itu Erasmus. Nah, pengkoplingan terhadap Bapak Gereja yang warna doktrin Alexandria. Nah, ini diketahui itu adalah kristologinya. Jadi bukan hakikat Allahnya. Nah, kristologinya itu diketahui. Ya, yang pertama itu kristologi Theotokos dari Nestorius. Lalu yang kedua itu kristologi monofisit ya dari Eutyches. Nah, kristologi Theotokos dari Cyril maupun Eutyches ini simetris. Kalau hakikat Allahnya itu oneness, kristologinya itu pasti Theotokos atau monofisit, gitu. Breakdownnya seperti itu. Jadi arah vektornya seperti itu. Tetapi sayangnya ini kalau untuk membuat breakdown sistematika teologi, nah itu di masa lampau itu ada yang namanya kurikulum ya, buku kurikulum yang disebut Tomus. Nah, Tomus inilah ya yang dipakai oleh Paus Leo yang pertama untuk menganatema Eutyches. Nah, buku Tomus ini ya bisa bisa membuktikan antara hakikat Allah dengan kristologi mereka itu memiliki kesinambungan yang tidak sesuai dengan pakem. Masalahnya buku Tomus ini nggak ketemu kita. Entah di mana kita nggak ngerti. Makanya kita hanya bisa menduga-duga ya. Kita bisa menduga-duga eksegesis hakikat Allahnya Pak Erben ini ya sesuai Erasmus. Padahal kalau kita koplingkan ya itu sebetulnya ya simetris ya dengan warna doktrinnya Cyril maupun Eutyches. Makanya ketika Eutyches itu dianatema di Konsili Chalcedon, itu Cyril yang dari Alexandria itu datang membantu Eutyches. Nah, kira-kira kita baca Wikipedia itu seperti itu. Oh ya, mungkin ada pertanyaan ya dari Pak Rino ya, bertanya kepada saya.
Pak, yang ngeklaim Trinitas sebagai pemenang doktrin itu atas otoritas mana, Pak? Gitu. Nah, kalau kita melihat di secara historis ya, Wikipedia ya, yang memenangkan doktrin itu bukan Trinitas sebetulnya. Yang pemenang doktrin itu adalah homoousios. Homoousios itu bukan Trinitas. Gitu. Iya. Nah, tetapi kalau mereka di zaman modern ini menyebut itu Trinitas, yaitu hak mereka ya. Tapi saya di sini kan mencoba menjelaskan ya secara historis itu bagaimana. Pemenang doktrin di Konsili Nisea itu adalah homoousios. Homoousios itu warna doktrinnya Athanasius. Dan di zaman modern ini warna doktrin yang simetris dengan Athanasius itu adalah Wayne Grudem. Wayne Grudem itu kalau tidak salah itu adalah teolog Calvinis ya, kemungkinannya teolog Calvinis yang memiliki narasi eras, eternal relationship and submission. Nah itu warna doktrinnya itu sedang berkembang di Amerika sono. Ya, jadi pertanyaannya ini kan sudah saya jawab ya, Pak, yang ngeklaim Trinitas sebagai pemenang doktrin atas otoritas. Jadi yang ngeklaim pemenang doktrin itu Trinitas itu ya teolog-teolog modern. Nah, tapi kalau secara historikal itu pemenangnya adalah homoousios. Bagus. Homoousios itu dinarasikan ulang oleh sejarah Bapak luar biasa ya, Pak ya. Enggak, itu ada semua di Wikipedia. Iya, maksudnya kebanyakan kan orang-orang awam begitu kan nggak tahu begitu. Jangankan Islam, bahkan mungkin Kristen pun yang masih belajarnya kurang begitu kan, pasti banyak yang nggak tahu kan, Pak. Oh, gitu. Izin tanya, Pak. Halo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, izin tanya ini kepada Pak Pendeta Nasrani Buhaira. Ya, silakan, Pak. Semoga saya bisa jawab loh ya. Ya. Dengan penjelasan warna-warna teologi yang sampean paparkan tadi, saya cuma nanya, warna teologi di zaman Yesus itu apa yang pasti, Pak? Karena begini, Pak. Kenapa saya tanya begini? Karena saya lihat konsep ketuhanan di Kristen itu kayaknya masih belum difinalkan di era-era setelah Yesus. Masih ada sidang-sidang itu untuk menentukan finalisasi konsep ketuhanan. Yang jelas karena begini Pak Pendeta Buhaira, yang jelas tertulis di beberapa Alkitab secara jelas, bukan tafsiran ya, kelihatannya jelas. Saya menangkap kayaknya corak warna akidah atau keyakinan di zaman Yesus itu ya satu-satunya Allah, ya Allah. Satu, ayatnya jelas. Yang kedua, Yesus tidak pernah data itu juga dikuatkan dengan data tidak ada ditemukan Yesus menyuruh menyembah dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak di beberapa Alkitab Yesus itu masih berdoa pada Bapa. Masih berdoa pada Bapa, bukan pada dirinya. Lah, saya tangkap warna teologi di Yesus itu ya Esa, ketuhanan yang Esa. Dari pernyataan Yesus, dari tingkah laku yang Yesus tunjukkan itu. Baru kemudian teologi di Kristen itu bercorak-corak karena melalui sidang-sidang berabad-abad setelah Yesus tidak ada. Bahkan Pak Pendeta Buhaira terus terang konsep ketuhanan sampai sekarang antara Pak Erben dan Sofiatul dan kawan-kawan itu berbeda ketika saya diskusi. Seperti itu. Artinya konsep ketuhanan Trinitas itu masih satu, tidak ditemukan data di Alkitab. Yang kedua, masih dicetuskan atau dimusyawarahkan berabad-abad setelah Yesus. Nah, seperti itu Pak Pendeta. Mohon penjelasannya. Baik. Kalau kita melihat Injil, ya Injil itu para teolog itu menarasikan begini. Jadi antara Matius, Markus, dan Lukas, mereka menyebutnya Injil sinoptik. Injil sinoptik itu adalah kumpulan dari memoir para rasul ya. Jadi semacam kayak coretan-coretan para rasul dikumpulkan.
Nah, tetapi untuk Yohanes ini lain ya, mereka menyebut Johanin. Nah, Johanin ini sifatnya itu bukan memoir dari para rasul. Sifatnya tuh seperti sebuah narasi gitu, narasi atau sudut pandang dari penulis Injil Yohanes itu. Makanya dinamakan itu Injil Johanin, yang dimulai dengan prolog Yohanes yang memiliki teologi Johanin. Nah, kata teolog itu seperti itu. Jadi di antara 4 Injil ini, yang ketiga itu sinoptik, yang ke satu itu Johanin. Nah, apa bedanya sih sinoptik dengan Johanin? Jadi warna doktrinnya itu adalah sudut pandangnya itu ketika Yesus di muka bumi. Gitu. Nah, kalau kalian lihat penjumlahannya ya, 3:1. Bahkan di dalam Yohanes pun itu ada sudut pandang Yesus di muka bumi. Jadi teologi Johanin itu boleh dibilang itu di antara 4 Injil ini terkandung hanya mungkin ya setengah di antara 1/4 begitu. Kita anggap aja setengah di antara 1/4 ya 1/8 begitu. Ya kan? Jadi ketiga Injil ini sifatnya sinoptik. Lalu kemudian di Injil Yohanes itu setengahnya yang Johanin, setengahnya juga sinoptik juga gitu. Nah, bayangin ya, jadi warna doktrin dari keempat Injil ini sudah jelas. Mayoritas itu sudut pandangnya tuh sinoptik. Apa itu sudut pandang sinoptik? Sudut pandang sinoptik adalah sudut pandang teropong yang melihat Yesus Kristus saat di muka bumi. Nah, ketika Yesus Kristus saat di muka bumi, ini warna doktrin dari Unitarian. Gitu. Nah, jadi apa yang dinarasikan oleh sedulur Muslim itu memang ada benernya. Kalau melihat 4 Injil ini. Jadi kalau melihat 4 Injil ini ya, saya ini ngawur ya persentasenya loh ya. Jadi cuman main apa aja gitu. 3 Injil disebut Injil sinoptik. Nah, berarti 75%. Lalu 1 Injil disebut Injil Johanin. Nah, di dalam Injil Johanin ini setengahnya ya, ini saya cuman apa yang gabrol lah ya. Setengahnya sifatnya tuh teologi Johanin dan setengahnya teologi sinoptik juga. Begitu. Jadi bayangin, yang sifatnya teologi Johanin itu setengah di antara 1/4. Artinya 1/8 doang. Atau 12,5%. Nah, sehingga kalau kita membaca narasi 4 Injil ini sudah pasti. Ya, sudah pasti tergambar dengan jelas ya. Keunggulan warna doktrin Unitarian. Nah, di dalam warna doktrin 4 Injil ini. Gitu. Nah, karena apa? Karena teologi Johanin itu hanya sekitar 12,5%. Nah, semoga ini bisa menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Bung Zahri ya. Gitu. Ya Pak, coba dijelaskan ulang apa yang non Yohanes itu doktrinnya apa? Apa Trinitas atau tidak? Kalau Johanin itu kan sudut pandangnya, jadi gini, ini bukan sudut pandang tentang apa namanya Trinitas atau bukan. Jadi seperti angka 6 itu loh Pak. Kalau sinoptik itu melihat ya angka 6. Tetapi kalau Johanin itu sebaliknya. Jadi dilihat dari atas, ini angka 9. Gitu. Jadi kalau kita melihat Bible ini ya 75% kita melihat bahwa Yesus itu adalah angka 6. Nah, hanya 12,5% ya. Sorry, bukan 75% ya. 87,5% itu adalah Yesus Kristus itu sifatnya sinoptik. Di muka bumi ini bagaimana beliau. Hanya 12,5% yang menjelaskan sudut pandang beliau dari surga. Gitu. Makanya kan di prolog Rasul Yohanes itu udah sifatnya teologi Johanin, sudut pandang Yesus Kristus dari surga itu Yohanes 1 sampai 18. Nah, jadi sudut pandangnya Yesus dari surga itu seperti apa? Itu di prolog Rasul Yohanes. Kira-kira begitu, Pak. Ya, karena begini Pak Pendeta Buhaira. Tentang konsep ketuhanan di Kristen modernisasi sekarang itu kan yang sangat nampak itu Trinitas kan. Trinitas dan Trinitas. Akan tetapi
kalau kita baca Bible itu, kalau kita cari kosakata saja tidak ada konsepnya itu, artinya jangan konsep kosakata trinitas atau tritunggal yang ada di Alkitab itu tidak ada, yang pertama. Bahkan yang ada konsep-konsep ketuhanan Maha Esa yang dijelaskan langsung oleh Yesus. Mengenai Trinitas itu kan muncul kemudian hari di sidang-sidang setelahnya. Jadi menurut kami bukan menyimpulkan, tapi dari dalil dan fakta yang ada di Alkitab, doktrin yang dibawa Yesus itu adalah konsep ketuhanan yang sama, jelas tertulis di Alkitab. Kemudian dari mana konsep Trinitas itu? Ya kata Bapak, kata penjelasan dari tadi kan baru dicetuskan berikutnya, beberapa abad berikutnya, yang tidak ada sumber dari Alkitab itu sendiri. Seperti itu Pak, mohon penjelasannya. Baik. Jadi kalau kita lihat di sejarah ya, jadi Trinitas itu dari kata trias. Dari kata trias itu yang diserap di dalam bahasa Latin menjadi Trinitas. Nah, kalau tidak salah demikian ya, yang saya pelajari. Nah, pencetusnya itu adalah Tertullianus. Ya, kalau kita ketahui Tertullianus itu dia hidup di tahun 180 sampai 220. Ya, sekitar itulah. Ada yang bilang 225, tapi saya nggak tahu lah. Biar saya catat, Pak. Biar saya catat, Pak. Ya. Pencetusnya? Oh, pencetusnya Tertullianus. Tertullianus yang hidup di masa tahun 180 sampai 220 Masehi. Ya, Tertullianus. Jadi dia memakai kata trias, ya, tapi diserap di bahasa Latin itu menjadi Trinitas. Nah, trias itu adalah begini loh. Apa itu trias ya? Trias itu adalah 3 entitas yang disebut secara bersamaan di dalam satu objek diskusi. Itu. Nah, kalau menurut tafsir buku apa ya, Rantai Pijar atau apa saya lupa itu ya. Rantai Pijar atau apa itu, trias itu disebut dengan 3 serangkai begitu. Tetapi kalau kita bilang itu 3 serangkai kan banyak yang nggak ngerti maksudnya. Makanya saya tafsir lebih soft begitulah, lebih lunak didengar telinga pemirsa. Jadi trias itu adalah 3 objek atau 3 entitas yang disebut secara bersamaan di dalam satu objek diskusi, gitu. Jadi objek diskusinya apa? Misalkan itu politika, trias politika, begitu, gitu. Objek diskusinya itu adalah preman, trias preman, begitu. Jadi preman ini si Dono, si Subandi, begitu. Nah, itulah yang disebut trias di dalam objek diskusi sebagai preman, gitu. Gitu. Jadi trias itu sebenarnya narasi yang netral, itu narasi yang netral yang bisa disematkan di dalam objek diskusi apapun. Makanya kalau ada objek diskusi dari Montesquieu yang bernarasi trias politika, kalau tidak salah Montesquieu ya. Nah, itu juga bukan berarti terus dia itu trinitas imannya Kristen, bukan. Ya, dia memakai kata trias ya sama kalau diserap di dalam bahasa Latin ya trinitas politika, sama. Itu. Nah, kebetulan di dalam konteks Tertullianus itu adalah trias di sini adalah objek diskusinya itu ada pribadi ilahi. Pribadi ilahi yang menjadi sesembahannya orang Kristen. Gitu. Nah, jadi dari sini nampak bahwa narasi dari Tertullianus secara objektif ya, kalau kita melihat etimologi katanya, memang ada 3 teos. Gitu. Memang ada 3 teos. Kita ngomong dari narasi Tertullianus loh ya. Jadi narasi dari Tertullianus juga dari etimologi katanya ya memang ada 3 teos, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Makanya kalau ya Pak Erben ya bernarasi Trinitas itu sebetulnya decoupling dari Alexandria. Ya, Alexandria kita ketahui tokohnya itu adalah Eutyches dan Cyril ya di masa lampau. Yaitu hakikat Allahnya tuh cenderung ke arah oneness. Gitu. Makanya saya sering mengatakan pada seluruh muslim ya, warna doktrinnya Pak Erben saya labeli
oneness parasionisme trikotomi atau oneness tujiro atau oneness tubuh jiwa dan roh. Ya tunggu dulu Pak, ini mau ketegasan Ya. saja. Berarti Petrus Trinitas itu yang hidup di abad keberapa kata Bapak tadi? Ya, abad Bukan kedua. murid Yesus ya? Ya, bukan murid Yesus dan tidak bertemu Yesus kan? Ya enggak dong, abad kedua kan udah enggak ada semua. Muridnya Yesus juga sudah wafat. Enggak saya kira umurnya panjang itu Pak, kan bisa jadi kan seperti itu. Enggak lah, kalau tahun 180 sampai 220 saya rasa sudah meninggal. Para rasul sudah meninggal. Sudah generasinya sudah berbeda. Itu generasi bapak-bapak gereja. Berarti dari penjelasan Bapak Pendeta tadi bahwa pencetus Trinitas tadi pertama bukan murid Yesus, yang kedua zamannya lama dari Yesus. Ya kalau lama banget enggak lah, kan juga cuman 150 tahun lah setelah itu. Iya, artinya tidak bertemu langsung dan dan tidak dibimbingi langsung. Sementara ajaran yang jelas, pengakuan Yesus sendiri di Alkitab, dia mengakui hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Tuhan itu kan Allah. Pengakuan Yesus yang seperti itu. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya utusan. Itu konsep ketuhanan yang final yang dijelaskan oleh Yesus. Kemudian timbul sosok pencetus Trinitas selanjutnya yang tidak ketemu Yesus langsung, tidak menjadi murid Yesus langsung, bahkan zamannya itu tidak nututi Yesus. Nah, oleh karena itu saya kira bertabrakan begitu ya Pak. Kalau saya memandangnya bertabrakan konsep Trinitas dengan konsep ketuhanan yang dijelaskan Yesus di dalam Alkitab. Seperti itu Pak. Iya, jadi kalau kita lihat ya di dalam eksegesis bapak-bapak gereja itu mau membalikkan keadaan, Pak. Jadi mau membalikkan keadaan. Jadi teologi Johanin yang hanya 12,5%, ya, sedangkan teologi sinoptik yang 87,5% itu mau dibalikkan keadaannya. Jadi dibalikan keadaannya mau bagaimana? Jadi yang 12,5% itu narasi yang 12 dibuat bobotnya lebih berat. Nah, itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Begitu. Berarti menurut Bapak ini konsep ketuhanan yang benar itu apa sesuai yang diterangkan Yesus di Alkitab apa Trinitas, Pak? Loh, kalau saya jelas ikut bapak-bapak gereja, Pak. Saya kan Kristen Antioquia subordinat. Ya, saya ikut apa yang dinarasikan oleh Kristen Antioquia, oleh Lysianus, oleh Arius gitu. Lucianus, Arius, Eusebius, Nikomedia itu Kristen Trinitas subordinat. Kan konsep ketuhanan yang dijelaskan Yesus itu final sudah, mengenal Allah satu-satunya Allah dan Yesus hanya sebagai utusan. Itu konsep yang menurut saya final sudah yang dijelaskan Yesus. Namun kemudian muncul konsep-konsep yang sebenarnya jauh dari zaman Yesus dan bukan murid Yesus, seperti itu Pak. Iya, jadi gini Pak, makanya saya tadi bilang bahwa di dalam Alkitab itu 87,5% itu sifatnya sinoptik. Ya, 12,5% sifatnya teologi Johanin. Ya, jadi kalau panjenengan bilang 87,5% itu final, ternyata tidak. Ternyata masih boncel. Boncelnya berapa persen? Ya 12,5% itu. Gitu loh Pak. Makanya kalau panjenengan baca Injil, 4 Injil secara keseluruhan itu sifatnya unitarian. Jadi yang sifatnya teologi Johanin itu cuman cuman 12,5%. Ini saya nggak brul yang ngitung secara statistiknya ngawur lah. Tapi ya bisa mewakili lah. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita melihat tentang bagaimana narasi Yesus Kristus prainkarnasi itu hanya minim, Pak, sedikit. Gitu. Nah, di bapak gereja, di eksegesis bapak-bapak gereja yang di dalam Injil itu hanya memiliki bobot 12,5%. Nah, itu diboboti lebih berat daripada yang sinoptik. Jadi dibalik gitu.
pembobotannya itu dibalik. Nah, makanya kan keluar suatu eksegesis hakikat Allah yang kita dengar di Konsili Nicea itu homoousios. Homoousios itu dari konsili ini kita bisa mendapatkan bahwa Bapa dan Putra itu hakikat yang sama. Ya, sama-sama transenden dan sama-sama prima causa. Gitu. Nah, dari teologi Johanin yang 12,5%, lalu ditambah keputusan konsili homoousios, wah ya sudah, teologi sinoptik sudah tenggelam sudah. Jadi warna doktrin Unitarian itu hilang sudah. Ya karena apa? Dipandang oleh bapak-bapak gereja itu lebih berat teologi Johanin dan Konsili Nicea itu. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya, Pak. Karena Seribu Haira ini, apakah menurut pandangan panjenengan muncul di abad berikutnya, apa tidak bertentangan dengan konsep ketuhanan yang dijelaskan Yesus, bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah? Sudah jelas kalimatnya satu-satunya Allah adalah Yesus. Di kalimat itu Yesus tidak melibatkan dirinya sebagai Allah, bahkan membedakan dirinya di kalimat berikutnya dengan mengakui bahwa dipertanggungjawabkan nggak secara logika, Pak. Nah, makanya warna doktrin oneness itu mayoritas di zaman ketika para rasul masih hidup begitu. Di dalam hakikat Allah maupun di dalam realitas itu bisa dilaksanakan. buat apa-apa melainkan dari Bapak yang mengutus seperti itu. Nah itu dia kan wayang berarti, Pak. Iya, menurut saya begini, Pak. Ayat-ayat yang mendukung kepada Yesus mengenal Allah satu-satunya itu banyak, Pak. Yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya utusan, itu banyak. Sementara yang mendukung ayat aku dan Bapak satu itu sebenarnya bisa diartikan bukan satu dalam hakikatnya. Apa buktinya? Karena begini, Pak. Kalau dikatakan satu, banyak di Alkitab itu mengatakan Bapa di surga, Bapa di surga. Itu kan banyak di Alkitab kan. Sementara Yesus itu yang mengatakan di bumi. Bersatu dari apanya? Lain alam kan, Bapa di surga, Yesus di bumi. Kalau dikatakan bersatu hakikatnya, zatnya tidak mungkin, Pak. Karena Bapa di surga, Yesus di bumi. Itu pengakuan Yesus sendiri. Mungkin bisa diartikan aku dan Bapak satu itu dalam artian bukan satu hakikat. Karena begini, Pak, banyak yang menjelaskan dari teman-teman Kristen itu arti anak Tuhan kata mereka, arti anak Bapak kata mereka adalah seperti anak Jakarta atau anak bangsa. Nah, kalau seperti itu memang adanya, berarti beda. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Karena konsep anak bangsa itu, Pak, anak itu bukan bangsa, bangsa bukan anak. Jakarta bukan anak, anak bukan Jakarta. Lain hakikat. Artinya, ketika kita mau ke Jakarta, tentu kita menuju Jakarta, bukan menuju anak itu. Misal anak itu ada di Surabaya, kita mau ke Jesi. Iya, kan tadi Pak Zahri kan bilang loh, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu sebenarnya dia mau ngomong, aku ini wayangnya Bapak. Jadi aku ini wayangnya Bapak. Kalau antara wayang dan dalang itu lain hakikat, Pak. Berarti kan betul, meskipun manusia hidup kan hakikatnya bukan lain, betul. Oh iya. Iya dong, hakikatnya lain dong. Berarti Yesus kan bukan hakikat Tuhan, Pak, hakikat utusan. Dan lain. Iya, betul sekali. Nah itulah warna doktrin oneness itu seperti itu.
Jadi dalang mengutus Ya karena wayang. begini Pak. Karena begini kan pernah saya catat ungkapan Erben pernah bilang begini. Betul kata Bapak bahwa kata Erben itu Yesus bukan Allah. Yesus pernah begini, pernah Erben bilang kata ini. Tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan katanya. Begitu, Pak. Nah betul. Kata-kata bisa Kan dalang dan wayang memang begitu. kata-kata Tidak bisa dipisahkan tapi begitu, bisa Pak. dibedakan. Betul banget. Kata-kata bisa dibedakan tentu harus ada perbedaan sikap kita kepada Tuhan dan kepada utusan seperti itu Pak. Kalau Allah itu kita sembah, kalau utusannya yang namanya dibedakan kan ada pembeda Pak. Beda hakikat. Ya seperti warna begini Pak, kalau lain hakikat kan nggak mungkin Jadi bisa. begini ya, Bang Zuri, Pak Jody ini merupakan Kristen yang jujur ya. Dia mengakui kok Triteos, berbeda dengan kekristenan yang lain. Terus yang lain kadang-kadang kabur penjelasannya. Kalau Pak Jody enak, kalau beliau mengakui sesembahnya tiga ya kita harus menghormati gitu aja poinnya. Nggak usah dipaksakan gitu dengan keyakinan kita yang Muslim. Cuman aku ingin menanyakan tentang ini Pak. Umumnya kita bukan kita lagi ya, orang-orang Kristen di dunia itu kan merayakan hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus itu tepat pada tanggal 25 Desember. Nah, atas pemahaman Pak Jody sendiri, apakah itu bisa kita dikatakan valid perkataan itu atau gimana, relevan? Karena sebagian lain kita juga membaca bahwa kelahiran Yesus itu bertanda pada musim gugur gitu. Nah, itu gimana menurut Pak Jody-nya? Oke, baik. Kalau saya melihat penafsiran tentang hari kelahiran Yesus itu ada dua, Pak. Yang pertama itu adalah 15 Oktober atau 15 Tisri, ya, menurut penanggalan lunar ya, itu adalah diyakini oleh kaum Mesianik ya, kalau tidak salah. Nah, lalu kemudian mayoritasnya 25 Desember. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih cocok ya dengan penafsiran Mesianik ya, yang menarasikan kelahiran Yesus Kristus itu 15 Oktober atau 15 Tisri menurut kalender lunar. Nah, kenapa saya bilang kalender lunar? Karena memang terkadang memang kalau dikonversi ke kalender matahari ini, saya juga bingung begitu. Konversinya itu apakah bisa stabil 15 Oktober atau tidak. Tetapi anggap saja lah itu stabil di 15 Oktober. Nah, kenapa saya lebih cenderung cocok ya dengan beberapa tafsiran orang Mesianik? Karena begini, saya melihat ini kalender Mesianik ini bisa dipukul mundur, gitu. Entah bagaimana caranya mereka tuh bisa memukul mundur kalender mereka begitu. Mundur setahun, mundur setahun, mundur setahun, mundur setahun, mundur setahun, mundur setahun. Dan entah ya, saya pernah diskusi dengan mereka, ya entah mereka itu bohong atau tidak, saya tidak tahu. Ya, salah seorang tokoh dari mereka itu ya membuat program, ya program selevel seperti MATLAB begitulah. Program matematik komputer ya selevel MATLAB ini untuk memukul mundur tanggalan ini dengan goncangan-goncangan Gregorian revisi Gregorian dan itu loh. Kalender-kalender Julius dan Gregorian itu disimulasikan di situ, gitu. Jadi kalau saya lihat ini lebih ilmiah begitu mereka itu. Bahkan mereka sampai menarasikan membuat program pukul mundur penanggalan.
Ya entah mereka tuh bohong atau tidak, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tetapi narasi mereka tuh cukup meyakinkan begitu. Nah, sedangkan kalau untuk mereka yang merayakan kalender tanggal 25 Desember ini, mereka nggak punya gitu loh, nggak punya narasi tentang pukul mundur penanggalan gitu. Mereka hanya semacam secara historikal begitu saja. Nah, kalaupun secara historikal benar, ya permasalahannya kita ini sedang menghitung angka. Ya, kalau menghitung angka ini numerik jauh lebih benar daripada historikal. Nah, ini menurut pemikiran saya loh ya. Menurut pemikiran saya ya, karena apa? Karena kan kita ini sedang menghitung angka. Kita ini bukan sedang meneliti sejarah bapak-bapak gereja, bukan. Ya, kita sedang meneliti numerik angka. Numerik angka